Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, sejarah itu bukan hanya hafalan tentang nama, tahun, tempat, atau hanya sekedar peristiwa. Sejarah itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari peristiwa di masa yang lalu untuk kita aplikasikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat datang di Shahibul Hikayat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk ini adalah sebuah perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ini adalah perang yang dipimpin dan diikuti oleh terakhir kalinya Rasulullah Muhammad SAW. Karena 2 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada tahun 11 Hijriah, beliau wafat. Nah, perang Tabuk ini terjadi sebabda perang Mu'tah. Kita tahu di perang Mu'tah dengan gagah berani Khalid bin Walid berhasil membuat gentar tentara Romawi. Nah, setelah itu terjadi pergolakan yang luar biasa di tubuh bangsa Romawi, bil khusus banyaknya kabilah-kabilah Arab di utara Jazirah Arab, terutama di Syam, yang mereka ini memeluk Islam. Dan inilah mengancam kekuasaan Romawi. Maka kemudian pada tahun itu, tahun 9 Hijriah, Kaisar Romawi Heraklius itu memberangkatkan satu pasukan yang besar ke arah selatan untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Maka kemudian mendengar hal ini, Rasulullah Muhammad SAW memobilisasi kaum muslimin untuk berangkat berperang bersama beliau. Waktu itu ada sekitar 30.000 prajurit, 10.000 prajurit diantaranya berkuda, berangkat dari Madinah menuju ke wilayah Syam. Nah, inilah kemudian apa yang disebut perang Tabuk itu terjadi. Banyak hal yang menarik di dalam sejarah pertempuran ini, di mana waktu itu tidak seperti biasanya Rasulullah itu mengumumkan secara terbuka bahwa kita itu akan berperang melawan orang-orang Romawi, kita akan menuju ke sana, siapkanlah persenjataan, perbekalan sebanyak-banyaknya. Padahal biasanya Rasulullah tidak seperti itu. Biasanya Rasulullah itu merahasiakan peperangan-peperangan yang akan dia pimpin atau yang akan diberangkatkan ke waktu itu pasukan kaum muslimin. Nah, untuk perang Tabuk ini Rasulullah mengumumkan secara terbuka. Dan itu disambut dengan luar biasa oleh kaum muslimin, sehingga provokasi orang-orang munafik Madinah itu tidak mempan sama sekali. Berangkatlah kaum muslimin itu sekitar 30.000 itu menuju ke arah Syam, menuju ke arah utara. Di tengah kondisi waktu itu adalah tengah-tengah musim panas paceklik. Sehingga kemudian pasukan ini dikenal dengan Jais al-Usra, pasukan yang susah. Ya, tapi itu tidak mengundurkan semangat kaum muslimin untuk berangkat. Bahkan ada satu kisah bagaimana salah seorang sahabat Abu Dzar al-Ghifari, bagaimana dia menaiki unta yang sudah tua, lambat, sampai bahkan untanya kemudian mati di tengah jalan, tapi dia ini tetap mengikuti pasukan ini, tertinggal jauh, dia jalan kaki, ya, karena saking semangatnya. Dan itulah kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah kemenangan, karena begitu mendengar pasukan kaum muslimin itu berangkat dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, tentara Romawi ini mundur. Sampai kemudian pasukan kaum muslimin ini berkemah di wilayah Tabuk, di wilayah selatan Syam, selama kurang lebih 20 hari. Di sana Rasulullah
melakukan berbagai operasi teritorial di sekitar wilayah Tabuk, mengamankan kekuasaan kaum muslimin serta mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang Arab yang ada di Syam, yang sehingga kemudian memperluas wilayah daulah Islam di masa itu. Nah, inilah perang Tabuk. Satu hal yang menarik, hikmah apa yang bisa kita ambil dari perang Tabuk ini adalah satu terkait dengan kesabaran. Bagaimana kaum muslimin waktu itu sangat sabar ya, menghadapi sebuah peperangan yang berbeda dengan peperangan-peperangan sebelumnya. Bagaimana mereka menempuh perjalanan yang jauh dengan kondisi yang panas, dengan perbekalan yang waktu itu sangat terbatas, tapi mereka yakin kemenangan itu pasti akan datang. Nah, inilah yang bisa kita ambil dari sebuah sejarah perang Tabuk. Bagaimana pada akhirnya kemenangan itu diraih dengan cukup mudah tanpa peperangan sama sekali. Ya, walaupun di awalnya persiapannya, perjalanannya itu sangat susah. Nah, ini bisa kita ambil bahwa segala sesuatu kalau kita yakin ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cita-citakan itu benar, ya, kemudian kita persiapkan sedemikian rupa, perjalanannya mungkin terasa sulit, tapi yakinlah di depan sana pasti ada kemenangan yang mudah. Itulah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari perang Tabuk. Yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Tabuk adalah strategi yang diambil oleh Rasulullah SAW ini sangat menarik. Di dalam buku yang ditulis oleh Mahmud Said Khattab yang berjudul Rasulullah Sang Panglima, itu memang bagaimana dikisahkan ya, dituliskan bagaimana strategi perang Rasulullah SAW itu yang sampai sekarang itu abadi, digunakan banyak militer-militer dunia. Nah, dalam perang Tabuk ini Rasulullah menggunakan strategi yang hari ini dikenal sebagai perang semesta, yaitu sebuah perang yang memang melibatkan semua sumber daya manusia yang ada di situ. Ya, inilah yang nanti dipakai oleh banyak negara, terutama Jerman dan juga Utsmani semasa Perang Dunia Pertama, juga Jerman di masa Perang Dunia Kedua, yaitu apa yang disebut dengan perang semesta. Dan strategi inilah yang nanti mengilhami Panglima Besar Sudirman memunculkan siasat nomor 1 yang itu digunakan oleh TNI ketika menahan gempuran bala tentara Belanda di agresi militer kedua yang waktu itu berhasil merebut Yogyakarta dengan cukup mudah. Tapi yang terjadi berikutnya adalah apa? Bahwa seluruh rakyat Indonesia waktu itu mereka bergerilya membantu TNI untuk menghempur semua kedudukan pasukan Belanda di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Inilah yang disebut dengan perang semesta. Dan catatan inilah apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu dicatat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Nah, dari sini kita bisa runut nanti bagaimana konsep perang gerilya yang dilakukan oleh TNI di masa itu, yang itu melibatkan juga rakyat. Nah, ini bisa diambil dari konsep yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memobilisasi umat Islam dalam perang Tabuk ini. Inilah perang semesta. Demikian sekilas tentang sejarah perang Tabuk. Terus belajar sirah dan tarikh yang luar biasa ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.